Kejadian ini terjadi sekitar bulan Januari tahun 2015. Aku saat itu kerja di minimarket di daerah Jombor. Kalau orang Jogja pasti tahu ya, di Circle K Jombor. Aku sebutin aja lah namanya karena aku udah gak kerja di situ sih. Jadi saat itu malam Jumat, aku masuk malam. Awal aku berangkat toko masih rame, banyak yang nongkrong dan wifi-an. Makin malam makin sepi. Sekitar jam 1 pagi, tinggal 3 orang yang duduk di depan sambil ngopi dan ngerokok. Lampu depan udah dimatiin, soalnya peraturan perusahaannya emang harus matiin lampu depan kalau udah jam 1. Aku lihat parkiran gelap dan cuma ada motor aku sama motor temen aku dan satu mobil milik orang di depan. Sesekali ada motor dan mobil melewati jalan raya depan toko. Saat itu aku lumayan lelah banget. Aku main-main HP, terus buka sosmed sambil main-main gitu deh. Terus temen aku pamit boker bentar dan aku menyuruhnya agak gak lama-lama. Saat temen aku udah masuk WC, aku langsung duduk di lantai di bawah kompi admin. Terus saat lagi buka-buka sosmed gitu, tiba-tiba aku dengar suara ledakan keras banget. Kayak ledakan bom. Almari besi di belakang aku langsung bergetar hebat dan pintu kaca juga ikut getar. Aku langsung berdiri dan melihat luar. 3 orang yang di depan tadi langsung lari ke arah jalan raya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Aku niatnya pengen ikut keluar, tapi aku gak bisa ninggalin toko gitu aja dan juga malu sama orang yang di depan. Semenit kemudian 3 orang itu pergi naik mobil. Aku langsung keluar toko melihat apa yang terjadi. Gak ada apa-apa, gak ada yang heboh. Saat aku mau balik ke toko, aku denger suara anjing melolong terus menerus tiada henti dari belakang rumah di seberang jalan. Suaranya keras banget. Aku cuek aja. Tapi lama-kelamaan suara itu berubah menjadi teriakan manusia. Awalnya suaranya kayak anjing gitu, au gitu kan. Terus tiba-tiba berubah jadi wah gitu. Pokoknya kayak teriak gitu deh, suara manusia. Ya modelnya kayak gitu-gitu sih, seperti kayak orang kesakitan gitu. Nah, namun lama-kelamaan suara itu meredup dan gak keras seperti yang awal tadi. Di situ aku mulai merinding banget dan lemes. Saat aku berjalan kembali ke toko, aku lihat bayangan hitam besar sedang berdiri di depan rak roti. Jelas banget pokoknya. Aku langkah maju dan waktu itu langsung berhenti serta nahan nafas sejenak. Aku langsung teringat foto yang diberikan oleh teman kerja aku beberapa hari lalu. Foto penampakan kuntilanak penuh darah. Dan sialnya, aku berhentinya tepat di dekat foto penampakan itu diambil. Aku nengok ke arah kemunculan kuntilanak. Untung aja gak ada apa-apa. Lalu aku kembali mengarahkan pandangan ke sosok hitam tadi. Tiba-tiba sosok hitam itu langsung melesat masuk ke dalam tembok dan hilang. Aku bingung tuh harus ngapain. Dengan tekad yang kuat, aku lari ngibrit masuk ke toko dan langsung jongkok di bawah kompi admin. Perasaan masih campur aduk gak karuan. Jantung dak-dikduk kencang pol. Lalu pintu kamar mandi kebuka dan aku kaget banget. Untung temen aku yang keluar. Aku langsung manggil dia dan aku cerita semua tadi dari awal sampai aku jongkok di sini sekarang. Ternyata temen aku gak dengar suara ledakan tadi. Gila, aku kesel banget dong. Masa dia gak denger sih?
Padahal tadi ada orang di luar juga dengar tuh suara ledakan. Bahkan 3 orang loh. Tapi ini temen aku yang ada di dalam kamar mandi gak dengar. Aku kata-katain tuh temen aku, dasar budak apalah segala macam. Dan sial dan apesnya, setelah aku cerita tadi, temen aku ikutan parno. Dia juga langsung ketakutan dan sesekali nengok ke arah rak roti, memastikan tidak ada bayangan hitam muncul. Akhirnya aku sama teman aku cuma duduk dan gak pindah tempat. Aku duduk di bawah kompi admin dan nyetel musik dangdut koplo dengan keras biar suasana gak tegang. Sedangkan teman aku jongkok di bawah kompi kasir sambil main COC. Kita baru berani keluar area kasir itu sekitar jam 5:30 pagi. Karena udah ada sinar matahari dan waktu buat bersih-bersih. Aku pun gak berani nyapu depan rak roti gitu. Masih parno dengan kejadian semalam. Saat udah jam 7 pagi, atasan aku nyamperin kita ke toko. Aku langsung membuka pembicaraan dan ceritain kejadian semalam. Ternyata atasan aku langsung percaya. Karena atasan aku juga sering melihat sekelebat bayangan di dalam WC saat pintu WC gak tertutup. Lalu pengalaman berikutnya itu pada saat aku pulang ke kos nih. Jadi waktu itu kejadiannya aku pulang kerja. Mata aku udah ngantuk berat banget lah. Waktu itu jam 10 malam. Aku rebahan di kasur maha empuk tuh waktu itu. Awal-awal sih fine, gak ada masalah. Tapi waktu jam menunjukkan pukul 11 malam, keanehan mulai terasa. Banyak suara-suara aneh di samping kasur aku yang masih kosong. Ada suara benda jatuh mulu. Kalau gak salah sampai 3 kali lah. Aku lupa. Udah mulai curiga nih aku soalnya. Gak mungkin nih ada tikus atau hewan lain. Kalau misalnya ada tikus atau hewan gitu kan pasti bersuara tuh. Terus aku tidur pules dengan posisi ala kadarnya. Kejadian aneh di atas terjadi sebelum aku tiduran di depan pintu. Jadi setelah itu aku kebangun dari tidur dini hari. Itu gara-gara kepanasan banget. Waktu itu Jogja lagi dilanda musim kemarau. Terus aku buka tuh pintu kamar, rebahan di lantai. Di mana posisi kepala aku itu kena angin sepoi-sepoi di depan pintu itu. Kebetulan kipas aku belum aku ambil di kos yang lama. Di alam mimpi itu aku ketemu sama cewek nih. Terus dia bilang gini, "Di sana kamu digangguin gak? Ada penunggunya loh." Lalu di alam mimpi itu aku jawab, "Enggak kok mbak." Terus aku kembali ke kamar tersebut dan aku tidur di kamar itu. Ini masih dalam keadaan mimpi ya. Nah, waktu itu ada sosok cowok juga. Nah, cowoknya ini cuma senyum-senyum aja. Jadi di alam mimpi itu aku ketemu sama 2 sosok, cewek sama cowok. Setelah aku tidur di alam mimpi itu, dan entah kenapa setelah tidur gitu badan aku jadi kaku buat digerakin. Kalau orang Jawa bilangnya itu tindihan atau erep-erep. Pokoknya tersisa banget, mau bangun gak bisa. Dari situ aku mulai komat kamit baca bismillah. Terus saset-saset lah baca bismillahirrahmanirrahim dan baca-baca doa. Dan itu susahnya minta ampun. Terus abis itu aku ngucap lafal Allah, Allahu Akbar, gitu aja disingkat gitulah. Tetap aja gak fasih ngucapinnya. Dan akhirnya aku baca huruf hijaiyah satu demi satu. Alif, ba, ta, sa, ja, dan seterusnya sampai huruf ya. Supaya ucapan aku fasih dan ada usaha gitu. Ternyata masih gagal juga. Nah, setelah aku gagal dan bisanya ngucapin lafaz Allah, aku bangun tapi aneh banget rasanya.
ini yang bangun kayak nyawa gue doang gitu. Lalu kejadian ini antara raga sama nyawa itu udah nyatu dan belum berulang 3 kali. Sampai aku takut banget. Jangan-jangan aku udah misah nih sama raga aku. Di dalam ketidaksadaran itu, aku sampai mencoba untuk lihat raga aku buat mastiin. Tapi aku nggak lihat raga aku di mana. Panik banget deh pokoknya. Setelah itu aku mencoba rebahan di kasur, kemudian bangun, dan usaha itu aku lakuin berulang kali di dalam mimpi aku. Berharap nyawa aku menyatu dengan raga, dan akhirnya aku bangun dengan badan yang kaku, keringet muncrat kemana-mana deh. Semua kejadian horor ini aku berlangsung cuma sejam doang. Padahal aku ngerasa lama banget waktu itu, sekitar 5-6 jaman lah. Setelah itu aku merenung, apa tadi aku kejebak di dimensi lain gitu ya. Secara aku ini tidurnya di depan pintu, mana kepalaku ini posisinya itu menghadap membelakangi pintu. Jadi pas di tengah-tengah pintu gitu kepalaku. Setelah itu pagi harinya setelah kejadian itu, yang tukang bersih-bersih kos bilang gini, "Gimana? Tadi malam diganggu nggak?" Terus aku jawab, "Iya pak." Bapaknya cuma senyum doang. Dan sampai sekarang masih kepikiran tuh tindihan atau reperpan terlama dalam hidup aku. Sekian cerita dari aku ini. Sorry banget kalau ceritanya mungkin agak gak nyambung nih buat kalian. Semoga cerita dari aku ini bisa menambah dosis horor buat para pendengar penduduk desa Sukawedi. Bye bye.